kok gak aku wirid ngono gak hasil, kok gak aku maca waqiah setiap habis sholat subuh rezekine mboten lancar. Lah niki iktimat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihin ila yaumiddin. Khususan nila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi ila jami' akhiriz zaman wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'i man tabi'ana fi hadil kitab wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sewilayah Kabupaten Malang, wabil khusus dumateng sedaya jamaah ingkang rawuh di majelis maupun di YouTube, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan Allah, dipertemukan Allah dalam majelis mubarakah ini dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas dari sudut pandang ilmu tasawuf terkait orang-orang yang ngendel-ngendelake amaliyai, orang-orang yang ngegung-ngegungkan ibadai, ngandal-ngandalno ngibadai itu bagaimana dari sudut pandang ilmu tasawuf. Berikut kita akan bahas terkait pertama bab iktimat. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini di wilayah Malang materi-materi yang difotokopi itu pun dihilangkan. Nanti kita kumpulkan bab pertama sampai berapa itu nanti bisa jenengan jilid piambak-piambak sendiri-sendiri untuk dipelajari di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di tengah masyarakat awam, oleh karena kita masih diberikan satu pelajaran, yang pelajaran itu bersifatkan kulit saja, maka jangan heran di dalam hati kita akan muncul sesuatu yang sesuatu itu justru akan bisa menghalangi hati ini terhadap Allah. Dan sesuatu itu yang kami maksud adalah ibadah. Sing sapa wonge barang siapa
yang di dalam hatinya itu ada penemu atau satu keyakinan, sebab ibadahku ini loh akhirnya apa yang kuharapkan terkabul. Sebab ibadahku ini loh aku dijauhkan Allah dari siksa api neraka dan atau dimasukkan surga. Itu namanya i'timad. Ini menurut pandangan ilmu tasawuf, inilah penghalang hati jenengan datang Allah. Karena apa? Karena ibadah ibadah apapun itu masih kelebu kaumun minal mukawwanat, makhluk dari beberapa makhluk, sehingga hati kita tidak bisa memandang dan bersaksi siapa di balik ibadah itu. Akhirnya inilah yang kumaksud, ibadah itu jadi penghalang antara hati ruh dengan Allah. Menurut pandangan tasawuf ini harus disucikan hati dari persoalan itu. Bukan harus secara fisik ditinggalkan, enggak. Secara fisik boleh dilanjutkan, tapi secara rohaniah enggak boleh. Jenengan ini ngeduk no wirite, ngeduk no ngibadai. Lah berkenaan hal ini, maka pada malam hari ini monggo kita bahas terkait bab tersebut. Niku mudah, jadi saya tulis dengan bahasa Indonesia sekalian. Niki kula dikritik ya Pak kali konco-konco alumni pondok, mbok yo ditulis arape nek wayah ngaji ben jamaah niku nggih kalih ngedep kitabe lha ngaten. Nggih niki termasuk masukan. Nggih matur suwun konco-konco alumni pondok niku memberikan saran masukan terhadap saya, sehingga lebih penak memang ketika kita ngaji terus wonten bekasi ngaten lah. Memang betul seperti itu, wonten bekasi damel dokumen piyambak adik bahasane nggih sederhana banget kula niki. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah al-i'timadu alal a'malil khairiyati. Ai hada utawi iki al-i'timad ngendel-ngendelne ngeduk-ngedukne alal amali ing atase pira-pira amaliyah yang kita lakukan. Oh kok gak aku wirid ngono gak hasil. Oh kok gak aku maca waqiah setiap habis sholat subuh rezekine mboten lancar. Lah niki i'timad, membanggakan nggih. Kok kata bantu upaya ikhtiarku gak hasil awakmu. Lah niki sifate al-a'mal al-khairiyati kang bagus, berarti ibadah sing bersifatkan murni. Jenengan kholwat, jenengan zuhud, kok gak aku dzikir gak bakal ketemu Allah. Nah niki i'timad ora oleh. Bon. Min alamatil i'timadi ku setengah saking tondo-tondone hati sing wonten penyakit iku disebut i'timad alal amali ngatasi siji amal. Nuksonur roja utawi kurangi ati marep nuju dan bertemu Allah, iku disebut rahmat. Kurangi ati
duweni kepinginan ketemu Gusti Allah. Padahal Rasulullah sampun memberikan satu teladan terhadap kita yang tertuang di dalam surah. Ngaten niku sampeyan tulis, kula mboten sempat nulis Qur'ane. Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu teman-teman di dalam kepribadian Rasul itu ada satu contoh yang baik. Rupanya itu di mana? Liman kana yarjullaha, itu seseorang yang dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah. Nah, orang bertemu itu harus mendekat terlebih dulu. Niki prosesi jenengan takarub dulu datang Gusti Allah, banjur ketemu. Az-zuhad itu disebut az-zuhad, itu adalah orang-orang yang ada upaya hatinya untuk mendekat pada Allah. Dikatakan mendekat berarti hati kita masih terasa jauh terhadap Allah. Nanti cak goleki Gusti Allah misalnya, ini berarti dereng ketemu. Dan ini prosesnya yang disebut takarub, disebut ada upaya hati untuk mendekat. Lah, seseorang nggak mungkin ada keinginan untuk mendekat pada Allah jikalau dalam hatinya itu nggak ada rasa kerinduan pada Allah. Nggak mungkin. Prosesnya adalah ketika saat risalah Rasulullah yang bersifatkan dinut tauhid atau tauhidiyah ini yastami'unal qaula, ketika kita mendengarkan ningati ngerespon walaupun dengan bahasa Jawa Pak, gak harus bahasa Quran. Lu tenan niki Gusti Allah niku super bahasa, yayane pinter Arab, terus ngilok-ngilokno wong sing make bahasa Jawa. Lho ngene iki berarti atine kurang jero segarane. Lewat berbagai bahasa Jawa, Madura, bahasa Bugis, bahasa Dayak, Allah paham. Ojo terus gara-gara, mohon maaf lo ya, alumni pondok terus fanatik Qur'ani, nek kok Arab kok sah ndasmu. Ngapunten lho ingkang kathah. Kita sebetulnya punya mbah-mbahan kita dulu Pak, menemui Allah itu dengan bahasa Jawa yang terkenal sampai sekarang dengan aliran kejawen, kapitayan di dalamnya, macam-macam. Ini gak percaya, tolong sampai masuk di dalam pengajaran itu, materinya ya nopo. Kesimpulannya itu ndadekake bagaimana menjadikan hati ini berbudi luhur. Itulah Pak, hati yang berakhlak ilahiyah kepada Allah. Bahasa iman tujuannya itu biar ihsan, biar iman ini betul-betul hanya kepada yang esa aja. Nggih ngapunten, bukan kula kok yo urak-urak wong sing pinter maca Arab, mboten. Karepe iku ben sadar Gusti Allah itu, bahwasanya Allah itu paham dengan bahasa apapun. Lah Allah ini ngawak sampean, bentuke sampean paham, yo iku Gusti Allah paham. Ngoten lho. Jadi pun terlalu fanatik lah dengan bahasa-bahasa yang harus Islamiah, ya mboten nek miturut kula. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya dengan bahasa Anda masing-masing menjadikan hati jenengan ini tambah dekat kepada Tuhan Anda. Itu miturut kami Pak.
Dengan begitulah nanti jenengan ini akan bisa meraih akhlakul karimah, hati ini yang bersifatkan ilahiyah. Pun kurangi hati ini artinya tidak ada hati ini untuk ketemu Allah, nggak ada. Apa sebab? Karena kita itu Pak, mulai sejak kecil sampai masuk dewasa itu nggak diajarkan untuk menumbuhkan hati mengenal diri hidup di dalam diri ini. Oleh karena tidak diajarkan itulah maka hati kita sebagai manusia justru diarahkan yastahibbunal hayata dunya, sukses dulu duniawiyamu. Akhirnya cintane hati kita selain pada sang yang hidup, jatuhnya di situ Pak. Karena kita mulai sejak akil balik masuk dewasa, kita jarang diajarkan itu, diajarkan tentang bagaimana mengenal hidup itu. Ini persoalannya. Akhirnya kalau hati sudah kadung kelet bercinta pada selain Allah, susah untuk lepas. Karena sebab kondisi hati manusia seperti inilah Pak, akhirnya Allah menurunkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dinut tauhid. Niki Gusti Allah ngedukno utusane miturut ayat itu, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad secara syariat dengan membawa petunjuk dan ajaran-ajaran di dalam agama yang untuk mengesahkan pada Allah. Dinul haq niku dinut tauhid, yaitu agama sing mengajarkan mendidik umatnya bagaimana cara hati ini untuk mengenal diri. Dengan begitu akan bisa mengesahkan diri. Diri siapa? Ya diri urip niku. Oleh karena ketika saat zaman dulu para romo, para masyayikh, sesepuh itu ketika membahas ini belum sampai langsung dipotong, langsung dihukumi sesat. Alasannya karena itu tidak mencerminkan Islami. Mohon maaf Pak, estu mohon maaf, permisi kalau sadurungi hak wallahi, apa yang diajarkan di dalam ajaran terkait urip niku sumbere sangka Al-Qur'an. Ono dasare ta Gus? Ono. Ayo kalau nggak percaya buka ening jero surat Al-Kahfi. Sering saya sampaikan ketika Rasulullah mengatakan janganlah kau sembah puja-puji aku karena aku itu sama dengan kau sifati sebagai manusia. Sembahlah siapa yang ku sembah. Ternyata jawabannya di situ siapa? Ilahukum ilahu wahid. Sing disebut wong Islam jenenge Allah itu Tuhan sing Maha Esa. Terus sekarang mana ilmu yang mengajarkan tentang masalah mengesahkan Allah? Itu yang diemban oleh Kanjeng Nabi dan disampaikan terhadap umatnya pada masanya. Nah sekarang masanya wong Jawa ya disampaikan bahasa Jawa, Madura ya bahasa Madura, Dayak bahasa Dayak, Bugis ya bahasa Bugis. Mengapa harus khilaf? Mengapa harus gara-gara bahasa saja terus terjadi perselisihan yang alasannya tidak Islami? Mohon maaf Kang pun preyono apa preyono nih, preyo hentikan fanatik-fanatik dengan bahasa itu, hentikan. Yang penting mbah-mbah sampean kali kula niku sampun ngajarno tentang ilmu ketuhanan. Kalau kita lari kepada agama, mana di antara beberapa agama yang diakui di Indonesia ada 5 toh Pak? Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Mana di antara agama ini yang mendidik umatnya untuk mengesahkan Tuhan? Yaitu
Maksudnya ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tujuannya apa? Liyudhirahu ala dini kulli, untuk mensucikan hati jenengan kali kula sangka penyakit hati termasuk iktimat wau. Berbangga diri dengan karomai wiritani, karomah muncul sebab istiqomah wirid, akhirnya nggawa karomah kena nambani wong, ya toh? Wonten karomah kena gawe ngintilno wong, jenenge mahabbah. Lah ngoten nggih. Wis diawirit pon, direkasani, diriadoi, dipasani. Zaman dulu Pak, nek sampean pengin ngenekno wong lanang wong wedok poso wiritan, wis moro kantil ngono. Jenenge mahabbah. Saiki mboten wis abang-abang niku di kewer-kewerno wis. Mahabbah ngoten. Hati tidak ada keinginan, ada rasa rindu untuk bertemu Allah. Inda wujudil zalal, ing dalem tatkalane di tengah-tengah wujudi perkara sing mesti hancur. Az-zalal niki adalah masa atau alam kefanaan. Budi, ya dunia niki. Dunia niki Pak. Dunia ini, makhluk inilah maksudnya wujudil zalal niku di sini. Jadi ketidakadanya hati, ada keinginan untuk bertemu Allah di tengah-tengah alam dunia niki. Karena apa? Kita umumnya hati manusia kok gak ada, mayoritas gak ada di situ, karena sudah kadung Pak, sudah kadung ati kedisian nyenengi sakliyane Gusti, yaiku azalal niki. Azalal niki mangkane putra sampean waktu masih belum balik boleh sampean kenalkan ilmu ketuhanan, boleh. Dan itu kalau menurut saya wajib sebelum kedahuluan ilmu-ilmu sing bangsa kulit, bangsa zalal, bangsa alam yang fana, sehingga nanti ketika dia menghadapi wujud di zalal dia sudah siap ruhaniannya. Kita kenalkan lewat mana? Pertama-tama syahadat niku, manjingi ashadu terhadap Allah, manjingi hati terhadap hidup di dalam diri niku kan syahadat toh niku. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Maksudnya bagaimana? Iku paling dasar. Sehingga putra putri jenengan mengke ketika manjing di alam zalal siapa ngadepi niki? Siap. Jadi mboten gampang ketar-ketir imane ati putra putri jenengan, siap ngadepi persoalan apapun itu, siap, alias biar anak gak gampang stres. Ngoten. Pun sarai idza kunna sakalane ana sapa kita iku narju ngarepake sapa kita rahmatahu ing rahmate Allah. Maksudnya ketemu Allah, rahmatahu itu adalah liko ahu, maksudnya bertemu Allah. Ketika kita itu ada satu keinginan untuk mendapatkan rahmat atau keinginan untuk bertemu Allah, falan nu'alliko mongko ojo gantungake sapa kita amalana ing amal kita ala amalina ing atase piro-piro amal kita. Ketika Anda ingin mengharapkan pertemuan terhadap Allah terjadi, maka janganlah hatimu ngeduk-ngedukno kholwatmu, ngeduk-ngedukno dzikirmu, ngeduk-ngedukno ngibadahmu. Kok aku ngibadah mempeng ra ketemu. Ngapunten, ini kamuflase. Justru ngibadah sing sampean lakoni itu justru menghalangi Anda. Paham Pak nggih?
Kan banyak yang bertanya, Kang piye carane waktu kholwat itu cepet ketemu Gusti Allah? Ya ilang ono ibadahmu sing terjadi pada dirimu, artinya ilang ono. Ojo kok akoni nek iku kuwi yang ibadah, kuwi sing dzikir kuwi ilang ono. Sampai pernah tak saya katakan, sholat munggu syariat dan hakikat saya jelaskan. Sholat munggu syariat iku wajib dilakoni 5 waktu. Secara hakikat jenengan wajib ninggalno. Artinya apa itu? Gini, ketika jenengan iki melaksanakan kewajiban secara syariat, wajib hatimu ninggalno, ngaku-ngaku yang dirimu yang melakukan. Dengan cara begitulah Pak, ora usah ngenteni jam-jaman. Dikatakan bertemu Allah itu bagaimana toh? La yarawna li anfusihim sayan, nggak ada pengakuan dalam hati jenengan kalau jenengan yang melakukan. Justru dalam hati sampean yorep iki yang agawi. Paham ya? Dulu nggak berani para romo, para masaya bicara seperti ini, dipentungi wong, akhirnya digegemai rapat koyok gegemowo panas ngoten. Artinya jane pingin nyampe no, tapi resiko nih pada saat itu luar biasa, akhirnya nggak berani terang-terangan. Karpe sarah niki, jikalau dalam hati jenengan ada satu keinginan betul-betul untuk mengenal dan bertemu urip pada dirinya, maka janganlah kau iku menggantung no, ngendel no. Bahasa Indonesia apa sih ngendel no nih? Mengandalkan, ya toh? Ibadah iki mang, jangan. Kalau Anda hati masih ada mengandalkan ibadah, ikut tetanda jenengan semakin jauh datang Allah, semakin jauh. Berarti sakliane Allah masih nyukul ning hati. Padahal syaratnya ngeten Pak, aku Allah akan menjemputmu wahai hambaku, dan untuk tawajuh terhadap aku, bertemu aku, jikalau sakliane aku di dalam dirimu tidak ada. Wah niki artinya fana iku, hukum fana iku wajib datang siapapun jikalau menginginkan untuk bertemu Allah. Berarti iktimat ibadah mempeng niku penyakit nggih. Nggih, bagi jenengan sing isih ngaku, tapi boten tidak jadi penghalang jikalau hati jenengan tidak ngaku. Nggih, mohon maaf, teorinya secara ayat kauniyah ada, dunya saisine Pak mewah koyo apa, secara fisik ketemu sampean tidak akan bisa mempengaruhi hatimu terhadap Allah. Ta'thirud dunia ini gak bisa jikalau hati panjenengan sampean ini estu bisa ndeleng alam akhirat, bisa memandang, bisa bersaksi sejatine urip dalam dan di luar diri jenengan. Dalam makalah lain dikatakan sing sapa wonge bisa ngintip nginjeng. Bahasa Indonesia apa? Nginceng. Bahasa Indonesia tak nginceng niku. Mengintip alam akhirat di dunia ini, maka saat itu indahnya alam dunia musnah, kalah indah dengan alam akhirat. Alam akhirat itu gak usah ngenteni jari ini golongan alam akhirat itu terjadi setelah kiamat kubron, mboten Pak. Bisa dibuktikan, bisa sekarang. Fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Niki. Setiap diri makhluk, baik makhluk bernyawa atau tidak bernyawa, di situ ada gesang Pak, ada hidup, ada sesuatu yang halus. Wahua, siapa itu? Wujudullah, itulah sejatine wujude Gusti.
dengan cara ainul basiro, mripate ati. Prakteknya ya apa? Rasa teleng ning jero ati sampeyan iku dipno menyang urip. Roh iku dengan memakai rasa sebagai wasilah untuk bersaksi memandang sejatine urip iku sapa? Ternyata dijawab wa huwa wujudullah. Sejatine urip yang bukan sifat itu wujudnya Allah. Kurang penak terang-terangan ini. Urusan sing dengki ngaji iku sire Gusti Allah gak oleh dibuka blak-blakan di tengah umum. Pun Pak, pun masuk ning WA kula. Iku dudu urus aku. Coba mandengno sapa sing gelar? Coba ayo dingen Pak, dengan hati yang ikhlas tulus. Klason iki nyocot. Jikalau tidak ada urip di dalam diri klason, apa yo iso klason mau gacor ngoten. Mboten saged Pak. Ayolah dingen. Cuman dalam diri saya bertanya Pak, mengapa zaman ini kok ya Gusti Allah gelar diuncal-uncalno kaya ngeten iki? Enggak seperti zaman yang dulu-dulu ditutup-tutupi. Ada apa? Allah punya rencana apa? Ini lih yang selama ini menjadi angen-angen kula. Sebetulnya pun wonten jawaban. Sampean duwe anak dikandani pisan pindho ping telu terus enggak ngatekno, enggak menghiraukan, sampean sambok mboten? Sambok. Berarti kita disambok oleh Gusti Allah. Disambok. Bahasanya disambok, dipukul. Nggih, dipukul. Dicambuk. Apa maksudnya Allah nyambuk? Apa maksudnya orang tua itu tadi ketika saat diingatkan anak itu tadi tidak menghiraukan dolinan HP, waktu sekolah HP ada si anak budal, terus akhirnya disambok atau disamblek, dicambuk. Itu semata-mata bentuk sayangi orang tua terhadap anak. Ini anak sadar loh Pak. Nek jenengan kali kula sebagai umat iki nek sadar adanya keterbukaan publik iki bentuk sayangi Allah datang jenengan. Aku yakin jenengan matur suwun datang Gusti Allah. Estu berhubung nggak sadar miso-miso Pak anak niku Pak damput enak-enak napa? Amane sing sakniki niku lho game enak-enak game-gamean apa slot mbuh wis gak roh aku, pokoknya aku roh gak usah juga sampean juga kula dhewe semua kena virus niku, kena virus. Kalau nggak sadar cambukan dari orang tua kita pasti akan mangkel protes pada orang tua. Sama dengan Allah, kita kalau nggak sadar itu bentuk kasih sayang Allah, pasti kita akan maidu terhadap Allah. Pak nyun sewu, kok umpama Gusti Allah gak sayang, gak diilingno awak dhewe, gak disadarkan, gak diingatkan, terus karep-karepmu. Berhubung Allah wujudi urip masih sayang, kita masih diingatkan, iku sing sadar. Sawaung kanat padha uga apa ibadah atau amaliyah iku kabirotan au sahirotan, gede apa cilik. Apakah ibadah besar ataukah ibadah kecil, tetap boten angsal di aku. Sebab berangkat dari ngaku-ngaku itulah Pak, akhirnya muncul penyakit dalam hati namanya iktimat, utawa hati sampean iku ngendel-ngendelno amaliyai. Mestine kudu ngendel-ngendelno Gusti Allah. Pun al mukminu utawi wong mukmin al qawiyu kang kuat fi tauhidi ing dalam tauhide, wa ing kana lan senajan ono sapa mukmin fi dunya ing dalam dunya iku muta'alliqon terikat atau kecancang bijamiil fani kelawan sekabehane piro-piro perkara kang memfanakan.
jenengan iki walaupun ning dunya sampean kecancang ambek perkara sing fana, apa garwa, anak, dunya brana, ini berlaku karena jasad masih hidup di dunia. Orang mukmin yang kuat tauhidnya, walaupun sekalipun dia secara dohir ini adalah mewah segala-galanya, iku muta'alikon, artinya itu jenengan kecancang. Ya lakinna waja'ahu fillah, lakinna lan tetapi ni sapa mukmin iku roja'ahu tetep atine iku marek utawa ngarep-ngarep menyang rahmati Allah fillahi ing dalam Allah Ta'ala wahdahu khali jene Allah. Yen jenengan iki sing sampun ngagem ilmu tauhid, oleh ilmu tauhid kuat sebab sering laku iki proses Pak. Ketika saat jenengan ini dihadapkan Allah, dicancang nafsu lewat kebiarin dunya, gak mungkin jenengan iki bisa terpengaruh. Artinya gedene rasa, besarnya rasa untuk selalu bersama Allah itu tidak bisa dikalahkan dengan indahnya perkara yang fana niki. Mboten saged. Niki tak ibarat nih seperti ikan yang hidup di air asin. Tiap hari kadari garam laut niku 0, Pak. Nggak bisa menjadikan dan mempengaruhi dagingnya ikan bisa menjadi asin. Nggak. Karena apa? Ikan ini urip. Jenengan kalau hatinya selalu bersama hidup, netepno urip iki mboten saged terpengaruh masyota. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf, masyota bapak ini ki ora patek belanjani, jenengan gak terpengaruh. Dan atau bapak iku sakulan belanjani 100 juta karo duit tekondi merampok buya apa, gak terpengaruh. Walaupun tanggi-tanggi jenengan, tetangga kita sama memakai mobil, jenengan pedau klik, hati nggak terpengaruh. Karena apa? Hati jenengan urip. Cara iwae urip. Jadi gitu sing Imam Ghazali nukil salah sijine hadis qudsi, ya toh, dimasukkan di dalam kitab Ihya, man ngarofa robbahu fakot ngarofa man ngarofa nafsahu fakot ngarofa robbahu. Sing sapa wonge wis kenal awake iki sapa, urip iki lho ning awake, mongko wong kuwi bakal dikatakan wis kenal pangerane. Lha niki maksudnya. Dalam istilah lain, jadilah kau seperti ikan yang hidup di lautan, jangan kau jadi ikan tahu atau ikan tempe. Ikan tempe ya diuyai titik digoreng asin tutuk-tutuk. Kala Nabi, kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi salamugi paring rahmat sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallama. Rupane dawuh la yadkhulu, ora bakal bisa mlebu menyang surga sapa ahadun salah sijine wong aljannata mlebu ing surga bi amalihi kelawan amale ahad. Gusti Allah iku ora bakal mlebokno surga sebab amali ndak. Mboten. Tekune jenengan ibadah. Ya, ngapunten ya. Kula bukan berarti nyalahno wong ibadah lho, mboten. Tadi saya katakan, ada golongan sesuatu itu justru menjadikan penghalang, ada yang tidak. Sesuatu yang kami sebut sebagai ibadah, ibadah itu bisa akan menjadikan penghalangi hati kita tidak bisa bertemu Allah. Ada yang tidak. Siapa? Yang pertama, mereka adalah yang isih ngaku-ngaku, akhirnya muncul iktimat. Terus yang kedua, yang tidak mempengaruhi, tidak bisa menjadi penghalang, mereka yang bisa nginjen-nginjen, ngintip-mengintip alam akhirat di dalam ibadah. Sampai gak usah bayang no, alam akhirat itu ono bidadari sing koyok ngono, gak iso. Orang mikir tok ngono sampean, mboten saged digambar nih Pak. Intine ati sampean iki mesti ayem tatkala jenengan iki ning ati iku meyakini ada iktikat
akune Allah urip iki sing agawe. Wis nek teng mriku mbok ayo duduk-duduk sampean. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga salah satu hamba atau seseorang dikarenakan sebab amalia ndak. Gila den dawuhake. Takon sapa sahabat, hatta anta ya Rasulullah, apakah jenengan nggih ngoten? Jawab Rasulullah, qala hatta ana, yo aku juga begitu. Walaupun saya sudah dikatakan Nabi dan Rasul, Gusti Allah memasukkan saya dalam surga, itu bukan sebab ibadah amaliyahku, tetapi illa ayyataghammadani, kejaba yen to ngawehake ing ingsun sapa Allah Gusti Allah, sebab apa bi rahmatihi, rahmate. Jadi jenengan bisa wusul datang Allah bukan sebab kholwat dikir jenengan sing sampean aku iku gak iso. Walaupun prosesnya tidak akan sampai Anda terhadap bertemu Allah jikalau nggak ada proses takarrub, mendekat. Tidak akan bisa kau mendekat dan bertemu Allah jikalau kau tidak membawa wasilah. Sing dimaksud wasilah niki wabtahu ilaihil wasilah adalah dzikir sirul asrar. Memang kalau ketika saat kita masih di dalam proses, seakan-akan dzikir sampai sebagai sebab jenengan iki bisa bertemu Allah. Tapi jangan harap Anda akan bisa bertemu Allah walaupun tekuno koyo apa dzikir jenengan kali kula, selama masih di aku tidak akan pernah. Wis. Makanya disebut al-i'timad alal a'mal. Di sini itu penyakit. Itu penyakit yang harus ditiadakan jikalau betul-betul bertemu. Rahmat niki dalam bahasa syariat surga, bahasa hakikat bertemu. Liman kana yarju liqa Allah. Jenengan ini ketika saat ada pengharapan, keinginan untuk bertemu Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, kau akan bisa melihat alam akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, semua itu karena tekune jenengan berzikir niki nek umpama dalam proses. Tapi kalau sudah dikatakan rahmat, dikatakan bertemu, bukan karena tekune zikir jenengan. Berarti bagaimana? Ketika jenengan zikir, lepaso pengakuan zikir itu supaya tidak muncul penyakit namanya iktimat. Ngaten. Bon. Kata Rasul, ya, iki berlaku pada diri saya, bukan karena amaliyah yang kulakukan, tapi semua itu karena rahmat Allah. Akhrajahu ngetokake hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Berarti hadis iki sahih. Ngoten. Al-khulasatu ringkese, Pak. Niku kecatet mek kalih nggih ya. Wau ajenge mangkat Gusti Allah kenging nulis maneh. 3. Waduh, iki 3. Wis. Mbok sampean catet dhewe ya. Sing nomor 3 mengke. Lah wong dik wau dalu kula kirim napa namine materi ini. Lah kok ajenge mangkat tambah ono sitok engkas tambahi. Pun. Al khalasatu utawi ringkese ngaji iki pertama. Iku idza kana tatkalane ana apa qalbul insani atine menungso iku ya bekok tetep apa muftakhiron bangga-banggane sebab amali mang bi ibadatihi kelawan ngibadahi utawa dzikire ingsan ya fa innahu mongko sak temene ingsan iku yabqa bakal tetep apa akmawutone atine man anillahi saking Gusti Allah taala. Ketika kita masih berbangga diri ngeduk-ngedukno dzikir khalwat ibadahi selama itu, maka itu tidak menjadikan kau tambah dekat pada Allah, justru hatimu tambah buta pada Allah. Sekalipun jenengan sudah mengerti ngelmune, wis ngerti lo ngelmune lo, tapi jenengan olehnya praktek khalwat dzikirku sik ngaku-ngaku dzikire khalwate mboten saged Pak ketemu Gusti Allah. Jari Mbah
Mbah sampean kali kula entenono ae tukule uleg-uleg. Saged tukul lah uleg-uleg. Mboten saged nggih Bu nggih. Mboten saged. Berarti tidak bisa. Yang pertama. Kedua, iku ida atlaqoh tatkalane ngelepas apa qalbul insani atine menungso ngelepas apa sahwatahu ing kesenangane insan. Hati sampean iku ngendel-ngendelne ibadah niku seneng lho Pak, padahal itu syahwat. Orang mengatakan kita ahli ibadah, oh seneng. Orang mengatakan kita korak gak seneng belas nih, gak seneng. Tapi kalau orang mengatakan kita terkenal karena ngibadai, mau ini seneng, padahal itu syahwat. Harus jenengan tinggalkan. Olehnya meninggalkan bukan berarti secara fisik ninggalkan ibadah Anda, tergantung jenengan. Sampeyan milih sing di terserah. Mangi dadi tukang ngaji, sakniki dadi tukang rampok, terserah jenengan. Mau niku Pak ahli maca Quran. Duh aku digungno wong, ya apa iki? Wis aku mau dadi tukang ngaji. Aku saiki tak dadi tukang ngresek kae ben dilokno wong. Ada Pak proses kekasih Allah itu seperti itu, ada. Dan itu tidak saya salahkan. Biasa itu ngimami tahlil di mana-mana, akhirnya punya status, dipuja orang, terus hati sampean iki takut. Tinggalkan itu semuanya. Akhirnya dempi saya ndak pojokan, ya dah. Gak gelem, dikon ngimami gak gelem, wis pakaiannya gak tahu diumbah, ambune penguk. Memang dia ingin dijauhi orang. Dengan begitu dia itu akan sibuk hatinya untuk apa? Untuk notoroso datang Gusti Allah. Ada Pak yang seperti itu. Wali di Gusti Allah prosesi awali ada seperti itu. Makanya kami nggak akan pernah menyalahkan, karena Allah yang memproses piyambak. Ketika Anda benar-benar ingin melepas, sudah melepas kesenangan nafsu dalam diri Anda, yaitu ngaku-ngaku ibadah, wow, bagaimana? Ya qadafa mongko bakal ngurupake sapa Allahu Gusti Allah fi qalbihi dalam atine ingsan menungso, ngurupake nurul ma'rifati ing cahayane makrifat. Apabila salah satu manusia itu betul-betul melepaskan ya syahwatnya, kesenangan nafsunya tadi, ya apa sih kesenangan nafsunya? Ngaku-ngaku Bang lho Pak, itu kesenangan nafsu. Apapun yang diaku, melepaskan artinya tidak mengakui kalau dirinya yang berkeinginan, tetapi jenengan menetapkan hidup dalam dirinya yang berkeinginan, maka qadafa, Allah pasti akan menyalakan nur makrifat dalam hati sampean. Barang siapa yang nur makrifatnya sudah menyala, maka saat itu juga nafsu itu keluar, iblis itu keluar dalam jagat hati. Terjadilah di situ akan terang benderang. Ayat surati Al-Baqarah ayat 257. Betul kalau tulis, ditolong ditulis. Ngene tak tulis ngentek-ngentek no mangsi. Jane nggih ditulis Pak. Wong pada saat wau dalu niku mboten perintah nulis ya. Lha ya. Di situ Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kalau Allah urip iku wis dalam diri Anda, akune Allah. Yukhrijuhum, Allah bakal mengeluarkan terhadap jenengan hati yang gelap, minadzulumati ilan nur, gelapi hati sebab diserang jadi budaknya nafsu tadi. Allah usir nafsu itu, akhirnya ilan nur menjadi hati yang terang. Artinya nur makrifat itu dinyalakan Allah dalam hati jenengan, akhirnya jenengan disebut wong makrifat. Datang Gusti Allah. Tandane ya napa? Tandane wong makrifat itu surat Yunus ayat 62 63. Ngeten iki sampeyan nggo kitab ya kudu nggo pulpen lah dong, ngeten.
Jadi nanti keterangan yang gak masuk ayat-ayat itu bisa jenengan tulis. Ini pengalaman Pak Anggo sih kaitannya. Berarti sisuk yang gawa pulpen. Bila perlu betul sisir pisan Pak. Berarti sisir jungkas lo. Okay. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Kekasih Allah itu dalam bahasa di ayat itu aulia, jamak dari wali. Nek wali itu berarti kekasih Allah siji, nek aulia berarti kekasih Allah banyak. Hatinya itu gak gampang dirasa khawatir, gak gampang dirasa mohon maaf gelisah ataupun takut. Karena apa? Karena beliau memandang yang berlaku cuman Allahnya. Artinya gak gampang gelisah berarti damai. Damai. Sebab apa damai? Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Misal gandeng tadi. Misal gandeng. Mengapa beliau kok selalu hatinya damai? Alladzina amanu qulubuhum bidzikrillah. Sebab dirinya eling dateng Gusti. Maksudnya eling itu hati iku muncul akune Allah, sadar kalau semua itu Allah bukan dirinya, hamba. Paham Pak nggih? Niki nek gak diluwati ya angel lho Pak ya. Kudu diluwati ambek macul, dilatih ambek dahar, dilatih ambek apapun keadaan sampean. Terus dalam Yunus, surat Yunus ayat sing 63, yaiku wong-wong sing atine padha iman, imane sing apa? Sing ihsan. Wa kanu yattaqun, lho iku ihsan. Sing wis makrifat. Nek imane belum ihsan mboten saged, Pak. Baru kalau sudah ihsan, baru disinilah sudah dikatakan makrifat. Jadi saya klarifikasi apa yang sudah berlaku di tengah masyarakat. Waline Allah, kasihnya Allah itu biasanya lho wong sing wis ngerti perkara sing arepe kelakon ngoten nggih. Ono tamu duwe karep durung ngomong wis seru dibedhek, bukan itu. Kembalilah ke Al-Qur'an tadi. Bagaimana cirinya yang disebut orang yang sudah makrifat di situ? Ini bukan yang ahli kasaf, bukan yang ahli karomah, bukan. Tapi jikalau beliaunya itu sudah masuk di dalam tanda-tanda kekasih Allah, kok ya dikasih Allah kekaromahan, kekasafan, itu bukan berarti sebagai tanda, itu bonus. Bapak-bapak sedoyo garwane sitok-sitok misale mpun muring-muring lho ya, lah kok ning kono Gusti Allah kei jatah maneh, iku bonus ketetapannya Allah. Siapa yang bisa melawan ketetapan Allah? Mboten saged. Wis nek gak percaya dites. Jenengan sing gak ditetapno garwane seperti Kanjeng Nabi sampak sekawan, ada yang mengatakan. Gak ono ketetapan iku. Sampean uber, tuas bundas sampean. Tuas pegel yo gak dadi. Gak dadi. Dadi yo paling yo karena syahwat jebule engko alah sak wulan putus maneh. Nah, makanya jangan pola. Nek gak ono jatah wis ojo pola-pola. Nek wis jatane Pak teko dhewe. Lho nggih. Kok ndelalah nyonya jenengan iku kok yo legowo. Lho iku berarti jatah. Wis ngono iku wis. Kalau takok ibuke legowo apa gak? Nek gak legowo berarti bukan jatah ngoten Bu nggih. Nggih. Serempake rek jawabe. Pun niku yang kedua. Berarti ketika jenengan mau melepaskan syahwat dalam hati jenengan, maka disitulah Allah akan menyalakan nur makrifat. Yang ketiga, wallahu subhanahu wa ta'ala utawi Allah kang maha suci, al-ahadu kang esa, iku yukti bakal paring sapa Gusti Allah rahmatahu ing kemakrifatan jenengan terhadap Allah, atau kemakrifatan rahmatahu ing kemakrifatan datang Allah li abdihi maring kawulane Allah. Sebab apa Gusti Allah kok memberikan kerahmatan terhadap panjenengan?
alasane li anna qalbahu krana sak temene ati panjenengan utawa atine abet iku mutawajjihun gelem madhep gelem bertajali gelem ngelepasno diri netepno agune Allah ilaihi maring Allah daiman hale langgeng. Pun kula tulisi mengki sampean tulis dhewe nggih. Nah. Allah bakal memberikan rahmatnya terhadap hambanya. Rahmat maksudnya di sini kewusulan jenengan kemakrifatan disebabkan li'anna qalbahu mutawajjihun, karena sesungguhnya si abet mang napa gelem tawajuh terhadap Allah daiman, yaiku sing disebut salat daim langgeng. Iki bahasa Indonesianya. Allah akan memberikan rahmatnya terhadap satu hamba jikalau hamba itu betul-betul mau tawajuh terhadapnya daiman selamanya. Waktu maem tawajuh atini, waktu jenengan kerja tawajuh, waktu sholat tawajuh, waktu apapun tawajuh. Artine tawajuh ning ati sampean ngelepas aku nih hamba yang ngelakoni, terus muncul iman, iktikad, keyakinan sing agawe iku Gusti Allah. Pun niki kholasoh kesimpulane bab masalah iktimat. Wis kalau tangklet dateng jamaah Malang saniki model ngaji adik ono kita pingini nek jenengan seia sekata suk lanjut, nek lanjut kulo kirim ngoten. Pertimbangan kulo nek ngaji kalih ngasto tulisane sing diji malah mundak penak, kedua sampai duweni dokumen. Nah nek panjang ngoten berarti sukui kulo kirim melih, entah kurang 1 hari atau 2 hari melihat ketidaksibukan saya yang tadi malam niku habis ngaji baru kulo nulis terus tak kirim ke dateng pengurus teng mriki tak kon bagekni. Nah, jikalau tidak mau fotokopi ya di share ning grup dadi ambek nggawa HP. Terserah jenengan pun. Sing penting inilah pertimbangan kita biar nanti bisa dipelajari oleh anak putu kita. Ngoten maksudnya nanti begitu. Nanti nek wis terkumpul entah berapa bab jenengan jilid piyambak nggih monggo.